Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah perkembangan sosial emosional anak usia dini, yang pada kesempatan ini kita akan membahas secara lebih khusus lagi, yaitu tentang temperamen dan emosi anak. Kajian ini menjadi penting, atau bahan dan materi ini menjadi sangat penting karena masih banyak terjadi kesalahpahaman di banyak orang atau di masyarakat tentang sebenarnya temperamen dengan emosi itu sama apa enggak, atau gitu. Apakah temperamen ya emosi itu, ataukah emosi itu memang temperamen itu sendiri? Nah, untuk itu coba kita akan bahas satu persatu dari yang kita bisa bisa kita bahas secara lebih khusus. Pertama tentang temperamen itu sendiri apa, kemudian emosi sendiri itu apa. Oke, kawan-kawan masa yang saya hormati, di sini kita akan mencoba mengenal tentang temperamen dan emosi. Oke, pertama, sebagaimana yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya, emosi, ya sekali lagi, emosi adalah perasaan yang keluar dari diri seseorang sebagai respon dari sebuah interaksi, atau karena adanya interaksi, adanya stimulasi. Jadi ini sifatnya adalah merespon apa yang terjadi, merespon apa yang dilihat, merespon apa yang didengar, merespon apa yang dirasakan, gitu kan. Disitulah perasaan yang muncul itulah yang kemudian disebut sebagai emosi. Sehingga di sini emosi ini bisa dikatakan pada satu kondisi memang sangat situasional, karena pada kondisi yang khas, kondisi yang tertentu, orang akan memberikan respon yang A, gitu kan. Tapi pada bagian yang lain, pada kondisi yang lain, pada karakteristik keadaan yang lain, dia berpeluang untuk memberikan respon yang lain juga, karena ini adalah sifatnya perasaan yang keluar dari diri karena adanya sesuatu, gitu. Itu emosi. Nah, kalau dalam konteks anak, maka ini adalah respon anak terhadap apa yang dia alami, apa yang dia hadapi, apa yang dia rasakan, dan sifatnya adalah terkait dengan situasi yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau kita membahas temperamen, ya, maka temperamen sebenarnya adalah apa? Emosi yang dimiliki seseorang dan sifatnya turun-temurun serta mempengaruhi kepribadian diri seseorang, ya. Sehingga kalau hanya emosi, maka dia sifatnya adalah respon atas apa yang terjadi di sekitarnya atau adanya interaksi. Tapi kalau temperamen adalah emosi yang dimiliki seseorang, ya, ini adalah self gitu ya kita sebut, ya, dan sifatnya turun temurun serta mempengaruhi kepribadian diri seseorang. Jadi temperamen ini sifatnya adalah memang melekat, ya. Temperamen ini sifatnya adalah melekat, ada pada diri seseorang, dan dia sangat atau bisa mempengaruhi kepribadian diri seseorang. Nah, disinilah di beberapa waktu yang lalu kita, atau pada kesempatan yang kemarin, kita sudah membahas salah satunya tentang introvert sama extrovert. Maka dua hal itu atau dua tipikal itu termasuk diantaranya ada terkait tentang temperamen. Ada orang yang kemudian memang pembawaannya itu cenderung pengen menyendiri, sehingga respon-respon yang diberikan juga kembali pada keakuannya, kediriannya, itu kan. Tapi ada juga yang memilih untuk merespon segala sesuatunya untuk kemudian dikomunikasikan dengan baik dengan lingkungan sekitarnya. Jadi pada satu bagian, emosi adalah respon atas kejadian yang dihadapi, sehingga bisa jadi sangat simultan, bisa jadi sangat fluktuatif juga. Tapi pada ranah temperamen ada self yang sifatnya adalah ada pada dirinya, dan itu sangat mempengaruhi kepribadian diri seseorang. Sehingga yang satu bisa dikatakan adalah bawaan, yang satu adalah sangat dinamis sekali. Itu ya, kita bicara tentang emosi, kemudian bicara tentang temperamen. Kemudian kalau bisa kita simpulkan adalah emosi ada ketika terdapat interaksi yang berlangsung,
Ya, satu, bahwa emosi itu ada ketika terdapat interaksi yang berlangsung, sedangkan temperamen merupakan sifat turun-temurun sehingga bersifat tetap. Yang satu itu berkait dengan situasi yang ada di sekitarnya atau situasi yang terjadi yang ada di sekitarnya. Kemudian yang satunya adalah dia sifatnya turun-temurun, bisa dikatakan pada satu bagian given, sehingga bersifat tetap. Nah, sehingga di sini kemudian pada level temperamen inilah yang kemudian bisa dikatakan sebagai wataknya gitu kan, atau watak gitu kan, yang kemudian menjadi semacam label bagi seseorang bahwa bocah kai itu gini, anak itu seperti ini, anak itu seperti ini, karena dia sifatnya tetap. Nah, sehingga di sini menjadi jelas bahwa emosi itu memang terkait dengan situasi yang berlangsung, sedangkan temperamen adalah sifat turun-temurun sehingga bersifat tetap. Nah, sehingga kita bisa membedakan secara prinsip apa itu emosi, kemudian apa itu temperamen. Nah, kemudian ini yang kemarin juga pernah atau kita singgung pada bagian sebelumnya, tipe temperamen anak. Ya, sekali lagi, tipe temperamen anak kalau kita coba klasifikasikan akan muncul dalam 3 bagian ini. Ya, sudah singgung kemarin. Satu adalah anak yang memang temperamennya itu mudah sekali dalam bersosialisasi dengan orang lain, mudah diatur dalam aktivitasnya, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini yang kita sebut ada anak, bocah itu segampang banget itu loh. Enak, gampang, tidak ada yang menjadi masalah terlalu berarti untuk mengajak dia kemudian bergabung dengan orang lain, beraktivitas dengan orang lain, berbagi mainan dengan orang lain, berbagi istilahnya makanan dengan orang lain. Enak gitu lah. Ada yang tipenya easy child gitu, bahwa memang ada anak yang sangat-sangat mudah diarahkan, mudah diajak sosialisasi, mudah menyesuaikan diri. Nah, tipe-tipe anak ini memang bisa dengan mudah kita arahkan, apalagi konteksnya kalau untuk membentuk dan bergabung dengan sebuah sistem sosial yang lebih besar. Nah, tapi ada juga anak yang cenderung memang dengan temperamen yang susah gitu loh, bahwa anak dengan temperamen ini sulit dalam melakukan aktivitasnya, dalam bersosialisasi dengan orang baru. Mereka takut dan mereka sering menangis, bahkan ketika mereka tidur pun mereka merasa gelisah. Nah, anak dengan tipikal ini memang kadang-kadang kita harus mendampinginya secara lebih penuh, cermat, bukan untuk mengekang mereka, tapi melatih mereka untuk bergabung dengan sistem di luarnya, sistem di lingkungannya, sistem di lembaganya, sistem di sekolahnya. Karena ada problem di mereka bahwa mereka memang susah bersosialisasi, ada ketakutan, ketemu orang takut, kan? Ketemu temannya takut, bertemu orang yang tidak atau yang belum atau jarang dia ketemui takut. Tapi ketakutannya adalah kadang-kadang sampai dia menangis gitu loh. Nah, ini kalau dibiarkan, dikhawatirkan justru akan mengganggu proses tumbuh kembang dia gitu. Maka ketika menghadapi anak dengan kondisi yang susah untuk kemudian diarahkan, konteksnya adalah dalam bersosialisasi dan sebagainya, maka yang salah satu yang bisa kita laksanakan adalah dengan model pendampingan untuk membantu mereka mengenal lingkungan sekitarnya. Dengan cara itulah ada harapan anak akan berlatih mulai mengenal lingkungan, sehingga nantinya diharapkan respon kemudian reaksi yang dia berikan itu nantinya bisa selaras, bisa sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Tidak kemudian menjadi anak yang cenderung menyendiri dan keluar dari sistem sosial yang ada di sekitarnya. Karena kalau itu yang terjadi, sangat dikhawatirkan pada level perkembangan selanjutnya dia akan menjadi orang yang teralienasi dari sistem lingkungan yang harusnya dia rukun dalam sistem tersebut, dia menyatu dalam sistem tersebut. Nah, kemudian ada anak sing mudah atau gampang diarahkan, tapi juga ada anak yang sangat atau sulit untuk kemudian diarahkan. Di bagian ketiga adalah anak yang memiliki respon yang cenderung lamban, slow to run up to child itu, bahwa ada anak yang memang lamban atau dalam mencoba sesuatu yang baru mereka cenderung bersikap pasif,
Tetapi ketika hal baru tersebut diulangi, mereka menjadi tidak tertekan. Nah gini, ada memang anak itu yang kalau tadi sulit gitu kan, sulit itu memang benar pada posisi diarahkan dengan cara apapun itu yang tidak sesuai gitu kan dengan kebutuhan dia akan sangat sulit sekali. Tapi kalau ini sebenarnya ada potensi untuk menjadi mudah, tapi juga ada potensi untuk menjadi sulit. Tinggal bagaimana kita mampu membuat atau mendampingi mereka sehingga proses lamban dalam dia mencerna, dalam dia memutuskan itu bisa kita bantu sehingga pada bagian selanjutnya dia akan lebih pede, lebih berani untuk melakukan sesuatu. Karena konteksnya di sini adalah memiliki respon yang lamban. Jadi bukan susah. Bisa jadi anak seperti ini adalah terlalu hati-hati. Kadang-kadang ada ketakutan, tapi tidak seperti bagian yang pada bagian sebelumnya, sehingga dia karena belum pernah mencoba, belum pernah memulai, maka ada rasa ini loh, rasa was-was, gitu kan. Maka silahkan diulangi lagi. Maka biasanya pada bagian selanjutnya setelah mereka mengalami pengalaman di bagian pertama dan merasa mampu, merasa bisa, di bagian kedua mereka akan lebih mudah diarahkan dan akan lebih cepat untuk kemudian menerima arahan dari pendampingnya, dari gurunya, dari orang tuanya. Sehingga ya di sini bukan untuk kemudian kita seperti mengkelaskan ki anak sing gampang, ki anak sing angel, ini yang lamban, enggak. Tapi ini fungsinya adalah memberikan informasi kepada guru bahwa anak yang kamu didik, anak yang kamu kamu pelihara rawat gitu kan, itu memang ada yang tipikalnya memang rada susah, ada yang tipikalnya gampang banget, ada yang sifatnya memang susah banget. Nah maka informasi seperti ini loh yang nantinya diharapkan akan membuat orang tua, guru, pendamping bisa memberikan treatment, bisa memberikan dampingan yang memang sangat-sangat sesuai dan menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak. Nah ini bagian penting untuk membuat kita menjadi dalam mendidik anak itu tidak bisa kemudian selesai hanya karena kita suka atau tidak suka. Karena mendidik anak itu satu hal adalah kita harus mengerti anak itu sendiri, mengerti karakternya, mengerti kebutuhannya. Pada bagian yang lain, setelah mengerti itu semuanya, maka dipersilahkan dan disarankan untuk memilih cara, memilih metode, memilih treatment yang itu memang sesuai dengan kondisi anak yang kita rawat, kita didik, itu kan, kita dampingi. Nah ini cara bagaimana kita mengembangkan sisi yang perlu dikembangkan diri anak, tapi berbasis pada kebutuhan dasar pertumbuhan anak. Ya, itu kita bicara tentang tipe temperamen anak. Nah selanjutnya kalau kita coba bahas lebih lanjut, tiga tipe temperamen yang ada pada diri anak itu, kalau kita petakan memang ada dua faktor mendasar yang sebenarnya ikut membentuk atau mempengaruhi. Kenapa ada anak yang tipikalnya gampang, ada anak yang tipikalnya memang sulit gitu kan, tapi juga ada anak yang memang slow, lamban untuk kemudian menerima stimulasi dan memberikan respon. Nah ada dua hal yang di sini kalau kita petakan, ada satu faktor bawaan atau herediter atau hereditas gitu kan, dan di sisi yang lain adalah lingkungan. Nah pada bagian herediter ini dijelaskan bahwa anak yang lahir dari orang tua yang memang butuh waktu atau susah beradaptasi ternyata memiliki peluang yang sama dengan orang tuanya. Nah ini karena memang faktor yang memang disebut adalah bawaan, maka apa yang ada di orang tuanya, apa yang terjadi di pada kepribadian orang tuanya itu memang memiliki peluang untuk kemudian turun ke anaknya, untuk kemudian ditiru oleh anaknya, untuk kemudian menjadi identitas yang kurang lebih sama untuk anaknya. Maka kadang-kadang untuk pemahaman ini meyakini bahwa biasanya anak yang tumbuh dari orang tua yang susah beradaptasi ya kurang lebih nanti anaknya akan seperti itu, artinya sama gitu loh.
anak yang tumbuh dan berkembang dari keluarga yang tertutup kadang-kadang memang akan terbawa pada situasi itu, karena memang apa yang dipraktikkan, dicontohkan oleh orang tuanya, dilakukan oleh orang tuanya, itulah yang selanjutnya akan menstimulasi anak, menginjeksi anak, dan kurang lebih orang tua mencerminkan dari anak. Itu kata paham yang mengatakan bahwa faktor keturunan itu memiliki pengaruh dalam tumbuh kembang anak. Sehingga temperamen dipengaruhi oleh sistem syaraf pusat, dan itu artinya sistem syaraf pusat ini kalau dalam setiap harinya diinstal, distimulasi dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang tuanya, nah maka itu yang biasanya akan lebih kuat, tertanam kuat pada diri anak, sehingga kemudian gitu kan, karena setiap hari seperti itu, setiap hari terstimulasi seperti itu, maka anak akan terbiasa seperti apa yang dilakukan dan seperti apa yang dipraktikkan oleh orang tuanya, sehingga sikap pembawaannya, kadang-kadang bahasa tubuhnya ya kurang lebih memang sama dengan orang tuanya, karena memang apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu punya peluang yang sangat besar untuk kemudian ditiru atau turun kepada anaknya. Sehingga ini yang kadang-kadang kalau orang menyebutkan ada istilah kacang ora ucul songkol lanjarani katanya gitu. Maka kacang lanjaran istilahnya itu kan tumbuhnya ya di tempat itu, sehingga kemudian dia kurang lebih akan seperti dengan atau sama dengan lanjarannya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Nah, di sini artinya salah satu faktor yang mempengaruhi temperamen itu juga ada potensi yang sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Apalagi ini kita mendapati ada anak-anak yang cenderung ekstrovert, sehingga dia lebih banyak memberikan respon, memberikan gambaran-gambaran dengan dunia di sekitarnya, dunia di luarnya, sehingga lingkungan pada level itu sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat mempengaruhi respon anak, sangat-sangat mempengaruhi mindset anak, sangat-sangat mempengaruhi temperamen anak. Sehingga lingkungan punya faktor yang sangat besar juga untuk kemudian selanjutnya menjadi faktor yang bisa mempengaruhi temperamen anak itu sendiri. Jadi ada yang mengatakan bahwa faktor hereditas atau bawaan itu punya pengaruh, di sisi yang lain juga ada faktor lingkungan. Sehingga disinilah karena lingkungan mempengaruhi, maka sebenarnya pendidikan ya atau sekolah itu bisa menjadi lingkungan yang didesain untuk membantu anak tumbuh dengan desain yang positif, desain yang baik. Nah, sehingga lingkungan buatan yang diskemakan dalam pendidikan, dalam lingkungan pendidikan itu akan memberikan injeksi yang positif bagi anak, sehingga anak akan mendapatkan lebih banyak hal-hal yang positif dari lingkungan sekitarnya, diantaranya pendidikan, sehingga itu diharapkan akan menjadi salah satu faktor yang kemudian membuat tumbuhnya temperamen anak menjadi lebih bisa terkontrol, bisa lebih dikelola dengan baik. Kalau kemarin kita menyebutkan bahwa salah satu yang kemudian menjadi keahlian adalah apa? Tentang kemampuan mengelola marah, gitu ya. Bahwa ada potensi marah pada diri seorang karena ketidakpuasan, karena kekecewaan, tapi orang yang konteksnya adalah bisa mengelola marahnya, ya bisa mengelola marahnya sehingga ada potensi, tapi tidak kemudian dia luapkan dengan sangat gitu ya, sehingga tidak terlalu merugikan dirinya atau merugikan orang lain. Sehingga faktor orang tua atau bawaan dan faktor lingkungan kalau bisa didesain, bisa dikondisikan dengan lebih baik, ada peluang anak akan tumbuh dengan lebih baik pada masa selanjutnya. Ini yang kita bicara tentang faktor yang mempengaruhi temperamen. Nah, kemudian ada dua kebutuhan psikologis yang sangat mendasar ya, dan ini akan sangat banyak mempengaruhi anak itu sendiri. Yang pertama adalah anak akan merasa aman apabila merasa bahwa orang dewasa telah menerimanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini satu, semua anak itu punya pengharapan bahwa orang di sekitarnya itu bisa mengapresiasi dia. Tandanya atau buktinya apa? Buktinya mana? Anak itu atau anak kecil itu capernya luar biasa, cari perhatiannya itu luar biasa, dan dia akan sangat senang dan puas ketika aksi yang dia lakukan
atau atraksi atau sikap yang dia lakukan kemudian mendapatkan respon positif dari orang yang ada di sekitarnya. Kenapa dia senang? Karena dia merasa dia telah diterima, ya. Dia telah diterima oleh lingkungannya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi bagaimana sikap orang tua atau orang dewasa terhadap anak itu selanjutnya akan memberikan akan memberikan injeksi atau stimulasi yang positif ketika anak merasa bahwa lingkungannya menerima dia dengan baik. Nah, dengan kondisi itulah yang kemudian kita mendapati ada anak yang tumbuh di lingkungan yang sangat inklusif. Dia pun enak, dia terbuka menjadi orang yang dengan kritik pun dia terbuka, tapi juga bisa menerima masukan, tapi juga bisa memberikan masukan kepada orang lain. Karena apa? Terbiasa dengan lingkungan yang terbuka, saling menghargai, saling menerima, gitu loh. Nah, ini yang penting. Hingga di sekolah, gitu kan, di rumah, di lingkungan sekitar, sebagai orang dewasa kita harus mampu membantu seorang anak itu tumbuh dengan baik. Salah satunya adalah dengan tidak malas atau dengan tidak terlalu pelit untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang dia lakukan. Karena itulah salah satu indikator yang diterima oleh anak bahwa dia sebenarnya diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian kebutuhan itu sangat berperan dalam menciptakan kondisi bahagia pada masa awal kanak-kanak. Jangan sampai kemudian anak-anak kita, adik-adik kita, lingkungan sekitar kita yang banyak anak-anak kecil itu kemudian menjadi neraka bagi anak. Karena anak adalah, atau masa anak adalah masa bagaimana dia lebih banyak sering dan lebih banyak suka untuk bermain, suka untuk meluapkan kegembiraannya di usianya, dan berilah kesempatan seluas-luasnya untuk mereka untuk mengekspresikan, gitu kan, kebahagiaannya, rasa suka pada kesukaan pada usianya, sehingga mereka kalau ada anak kok dolanan terus, artinya anak tidak kemudian dianggap tidak sehat, enggak. Bahwa anak atau dunia anak itu memang dunia binggainya adalah bermain. Maka bagaimana kemudian seorang tua ingin mendidik anak, maka salah satunya silahkan mulai terlibat dengan permainannya. Disitulah kita akan punya kesempatan yang banyak untuk untuk bisa memberikan dan menginternalisasikan beberapa nilai dalam proses permainannya, karena memang kita terlibat di situ. Sehingga kalau ada yang kurang pas dengan anak, kita punya kesempatan untuk ikut memberikan arahan kepada anak secara langsung. Berbeda kalau kemudian dunianya anak bermain, tapi kita melarang dia untuk bermain, itu seperti ya anak butuh sarana yang dia butuhkan, tapi ternyata kita tidak mampu menyediakan atau justru malah melarang sarana itu ada dan kemudian digunakan oleh anak, dan itu sangat menghambat sekali untuk tumbuh kembang anak. Karena memang pada masa awal anak, ajaklah anak, berilah kesempatan kepada anak, berilah peluang kepada anak untuk menikmati masa kecilnya dengan cara sebahagianya, dengan permainannya, dengan canda tawanya, karena itulah dunia mereka. Sehingga dengan kita mengerti kebutuhan psikologis awal pada anak ini, diharapkan guru bisa memberikan treatment terbaik kepada anak didiknya dengan memperhatikan kebutuhan psikologisnya. Orang tua merawat anak, membesarkan anak, mendidik anak di rumah juga sadar dengan kebutuhan psikologisnya, sehingga apa yang dia lakukan juga sesuai dengan kebutuhan anak. Lingkungan juga bersama-sama membangun sebuah lingkungan yang positif untuk anak, dan memang di situ mendukung tumbuh kembang anak. Sehingga menjadi penting sebuah perumahan, pedesaan itu memiliki lahan atau memiliki tempat yang memang bisa digunakan oleh anak-anak bermain. Dengan cara itulah mereka belajar sosialisasi, dengan cara itulah mereka belajar memberikan reaksi kepada orang lain, memberikan respon pada orang lain, memberikan ekspresi kepada orang lain, sehingga dia belajar dari lingkungannya, dia belajar dari keluarganya, dia juga belajar dari lembaga pendidikan di mana tempat dia melaksanakan pendidikan. Kalau 3 titik itu bisa didesain dengan positif, lebih baik anak akan mendapatkan masanya juga dengan baik, bisa merasakan bahagia pada masanya dengan baik, sehingga tumbuh kembang dia juga penuh dengan kebahagiaan, dengan sukacita
tanpa juga mengabaikan apa yang kemudian menjadi tugas tumbuh kembang dia. Nah, barangkali itu untuk sesi ini kita bicara tentang emosi dan temperamen. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi bagi kawan-kawan, dan dalam hal ini untuk bisa ini menjadi lebih dinamis, saya sangat menunggu respon, tanggapan, pertanyaan dari kawan-kawan di kolom komentar, sehingga nanti kita bisa lebih memperdalam tentang kajian bagaimana emosi dan temperamen anak usia dini itu sendiri. Terima kasih. Sesi ini saya pikir cukup, dan dari saya kalau ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.